Resmi diumumkan tadi malam. Tanpa Arhan Kakak, inilah daftar 23 pemain timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Ada 3 pemain abroad. Indra Syafri mode serius. Lawan dijamin gemetaran. Mengerikan. Inilah prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Dibocorkan langsung oleh PSSI. Usai pantau pertandingan Persija versus PSBS Biak, PSSI sebut sudah ada pemain Liga 1 yang curi perhatian Patrick Kluivert buat timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya pemain yang dimaksud? Simak ulasannya berikut ini. Mengejutkan, Patrick Kluivert harus putar otak. Demi jungkalkan timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivančović akan lakukan langkah ekstrim jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak faktanya yang bikin kaget. Mantap Pak Ketum. Keputusannya sudah tak bisa ditawar. Inilah 4 pelatih lokal yang akan temani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Simak ulasan lengkapnya. Alhamdulillah bikin bahagia. Disetujui DPR untuk dinaturalisasi. Ini doa Erick Thohir untuk Ula Romeni. Mengejutkan, diabaikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemain keturunan ini justru dikabarkan bakal gabung klub kasta teratas Liga Eropa. Siapa dia? Siap-siap. Inilah 3 pemain yang bakal tergeser jika Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia. Nomor 1 sering lepas sindiran. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Resmi diumumkan tadi malam. Tanpa Arhan Kakak, inilah daftar 23 pemain timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Ada 3 pemain abroad. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, resmi merilis daftar 23 pemain untuk memperkuat timnya di Piala Asia U20 2025. Daftar tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi timnas Indonesia pada Selasa, 4 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dari nama-nama yang dipanggil, sebagian besar merupakan pemain yang bermain di babak kualifikasi. Di posisi penjaga gawang, Ikram Al-Ghifari dan Fitrah Maulana Ridwan masih menjadi andalan. Sementara itu, Iwayan Wiguna menggantikan posisi Rifki Tovani yang sebelumnya dipanggil untuk kualifikasi. Di lini pertahanan, tercatat ada 7 pemain dari skuad sebelumnya yang dipertahankan oleh Indra Syafri. Mereka adalah Doni Tripamungkas, Iqbal Gwijangge, Alvarezi Buffon, M. Mufli, Kadek Arel, Rizjar Nurfiat dan Sultan Zaki. 2 nama baru yang dipanggil adalah Ahmad Zidan dan Fafa Sheva, sementara Mesal Hamzah dicoret. Di lini tengah, Indra Syafri memanggil 5 pemain yaitu Tony Firmansyah, Aditya Warman, Fandi Bagus, Welber Jardim, dan Evandra Florasta. 3 nama pertama juga masuk dalam skuad timnas U20 Indonesia di babak kualifikasi. Sementara Jens Raven, Muhammad Ragil, Marcelinus Amaola, dan Aryansyah Abdul Manan masih menjadi pilihan. Aulia Rahman dan Jehan Pahlevi menjadi 2 nama baru yang sebelumnya tidak dipanggil di babak kualifikasi. Welber Jardim, Marcelinus Amaola, dan Jens Raven menjadi 3 pemain abroad yang dipanggil Indra Syafri. Piala Asia U20 2025 dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari hingga 1 Maret di Shenzhen, China. Pada ajang tersebut, timnas U20 Indonesia tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tim Merah Putih akan memulai kiprah di ajang tersebut dengan menghadapi Iran pada 13 Februari. Setelahnya, Indonesia akan melawan Uzbekistan pada 16 Februari sebelum bersua Yaman 3 hari kemudian. Piala Asia U20 2025 juga sekaligus akan menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025 di Chili. Nantinya, 4 tim terbaik di turnamen akan menjadi wakil Asia di Piala Dunia U20 2025 pada September mendatang.
Indra Syafri mode serius. Lawan dijamin gemetaran. Mengerikan. Inilah prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia U20 yang akan buat lawan gemetaran saat berlaga di Piala Asia U20 2025. PSSI telah resmi mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20 yang akan mengikuti Piala Asia U20 2025 pada Selasa, 4 Februari 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri tetap mempertahankan beberapa pilar utama seperti Doni Tripamungkas dan Kadek Arel. Selain itu, pemain diaspora seperti Jens Raven, Welber Jardim, dan Marcelinus Amaola bakal tetap dibawa Indra Syafri untuk mengikuti turnamen. Namun, dia mencoret beberapa nama yang sebelumnya bermain di ajang Challenge Series 2025 seperti Arhan Kaka dan Gala Pagamo. Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C bersama Yaman, Iran, dan Uzbekistan. Lantas, bagaimana formasi Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Asia U20 2025 nanti? Berikut prediksinya. Indra Syafri kemungkinan bakal tetap mempertahankan formasi 3-4-3 seperti yang diterapkan dalam beberapa uji coba terakhir. Di posisi penjaga gawang, Ikram Al-Ghifari bakal menjadi pilihan utama dalam ajang Piala Asia U20 nanti. Lalu, 3 bek tengah yang bakal dipasang, yaitu Kadek Arel, M. Alvarezi Buffon, dan Iqbal Gwijangge. Ketiganya merupakan pilihan utama Indra Syafri, dan sejauh ini sudah memiliki chemistry yang cukup baik. Sementara di posisi bek sayap, satu tempat hampir dipastikan bakal dimiliki oleh Doni Tripamungkas. Selain bakal menjadi starter dan kunci permainan, bek Persija Jakarta itu bakal menjabat sebagai kapten tim. Untuk posisi bek kanan, Indra Syafri memiliki beberapa pilihan, tetapi diprediksi bakal memilih M. Mufli Hidayat sebagai opsi pertama. Berlanjut ke lini tengah, Welber Jardim akan menempati posisi gelandang yang juga bertugas mengkreasikan peluang. Dia bakal berduet dengan Tony Firmansyah, yang sejauh ini sudah menjadi andalan di klubnya, Persebaya Surabaya. Di lini serang, Jens Raven akan menjadi ujung tombak Timnas Indonesia U20 untuk membobol gawang lawan. Penyerang FC Dordrecht U21 ini akan mendapat sokongan dari kedua sayap, yakni Aryan Shah dan M. Ragil. Dibocorkan langsung oleh PSSI. Usai pantau pertandingan Persija versus PSBS Biak, PSSI sebut sudah ada pemain Liga 1 yang curi perhatian Patrick Kluivert buat Timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya pemain yang dimaksud? Simak ulasannya berikut ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN, PSSI, Sumarji, mengungkapkan bahwa sudah ada pemain yang mencuri perhatian Patrick Kluivert buat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert sebelumnya telah memantau langsung Liga 1 2024 hingga 2025. Pelatih asal Belanda itu datang ke pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Persija Jakarta melawan PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, 2 Februari 2025. Patrick Kluivert memantau para pemain langsung ditemani oleh para asistennya. Asistennya yang ikut turun langsung memantau pertandingan Persija versus PSBS Biak adalah Alex Pastor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vanenburg. Tim kepelatihan Timnas Indonesia ini memantau langsung dengan ditemani oleh Ketua BTN sekaligus manajer Timnas Indonesia yakni Sumarji. Setelah memantau langsung pertandingan Liga 1, Sumarji mengungkapkan kesan yang didapatkan Kluivert. Menurutnya, pelatih berusia 48 tahun tersebut memberikan kesan bagus setelah melihat aksi para pemain Liga 1. Hal ini karena tim pelatih bisa melihat aksi pemain dari masing-masing klub. Ya, Kluivert, Alex, dan Denny. Semua melihat secara langsung, terutama talenta masing-masing klub yang memang akan digunakan untuk timnas yang bakal kami panggil, ujar Sumarji kepada awak media di Gedung Nusantara IDPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. Kalau ditanya terkait kesan-kesan, tentunya masing-masing mempunyai kesan yang cukup baik, ucapnya. Lebih lanjut,
Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC itu juga mengatakan bahwa tim pelatih langsung turun untuk mencari pemain terbaik. Pasalnya, tak banyak waktu lagi untuk persiapan menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, mereka langsung turun untuk mencari pemain terbaik. Harapannya tentu bisa menemukan pemain yang sesuai dengan tim, agar bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Australia di kandang lawan pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret mendatang. Untuk itu, tim pelatih mencoba memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari pemain terbaik agar bisa dipanggil buat skuad Garuda nantinya. Tentu yang memang akan dipanggil itu secara khusus dilihat dari semua hal, kata Sumarji. Waktu sudah mepet, supaya tidak salah untuk memanggil, kira-kira seperti itu, jelasnya. Sumarji juga ditanya soal ada atau tidaknya pemain yang menjadi sorotan dari Patrick Kluivert setelah memantau langsung laga Persija Jakarta versus PSBS Biak. Dia mengatakan bahwa memang ada pemain yang sudah mencuri perhatian sang pelatih. Ada di laga Persija melawan PSBS Biak, ungkap Sumarji. Ada kemarin beberapa catatan tetapi tidak boleh saya sampaikan, tuturnya. Sumarji memang tak ingin menyampaikan siapa saja nama yang sudah mencuri perhatian sang pelatih. Namun, di skuad Persija Jakarta ada beberapa nama yang sudah menjadi langganan memperkuat timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Raihan Hanan. Sebenarnya ada pemain muda juga yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia, yakni Doni Tri Pamungkas. Akan tetapi, dia diketahui saat ini tengah fokus menjalani persiapan bersama timnas U20 Indonesia yang bakal menghadapi Piala Asia U20 2025 mulai 12 Februari mendatang di Cina. Sementara itu, di kubu PSBS Biak ada pemain yang juga sebelumnya menjadi anggota timnas U23 Indonesia, yakni Jim Kelly Schroyer. Pemain berusia 22 tahun tersebut bahkan turut membawa timnas U23 Indonesia keluar sebagai juara di SEA Games 2023. Mengejutkan, Patrick Kluivert harus putar otak. Demi jungkalkan timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic akan lakukan langkah ekstrim jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak faktanya yang bikin kaget. Media Cina membeberkan tindakan signifikan yang bisa dilakukan oleh pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, demi menjungkalkan para lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk timnas Indonesia. Tim Naga sedang berjuang untuk memperebutkan tiket ke kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bersaing ketat di grup C. Selagi Jepang hampir pasti lolos ke putaran final, masih ada satu tiket yang bisa diperebutkan oleh 5 tim lainnya. Australia menempati peringkat kedua dengan catatan 7 poin. Namun mereka hanya unggul 1 poin dari 4 tim lainnya, yaitu Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi 4 pertandingan lagi, dan Cina menjadi salah satu lawannya pada Juni mendatang. Bersama dengan Patrick Kluivert, skuad Garuda berupaya untuk meraih 4 poin dalam 2 laga berikutnya melawan Australia dan Bahrain. 2 pertandingan kandang akan menjadi penting untuk dimenangkan demi tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia. Cina adalah salah satu lawan di kandang, dan skuad Garuda perlu waspada karena pelatih Branko Ivankovic sedang mempersiapkan tim Naga. Menurut warta dari media Cina, Zhuqiu Pindao FTV, pada 2 Februari 2025 lalu, Ivankovic mendatangi timnas Cina U20 yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 2025. Ivan memeriksa tim nasional U20, mungkin mengurangi rataan usia lebih jauh. Demikian judul yang diberikan oleh media Cina tersebut. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada bulan Februari ini, dengan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri juga bakal ikut serta. Jika ada yang menarik perhatian, maka sejumlah pemain Cina U20 mungkin akan dipromosikan ke tim senior. Media Cina itu menyebut bahwa Wang Yudong, Liu Chengyu, Mao Weijie, dan Du Yuezheng merupakan para pemain yang berpotensi naik kelas. Meski kini berada di posisi terbawah,
Cina tidak bisa menjadi tim yang diremehkan karena mereka mengalahkan timnas Indonesia pada Oktober lalu dengan skor 1-2. Zukiu Pindao FTV menyebut bahwa kemenangan atas timnas Indonesia dan Bahrain mengangkat kepercayaan diri timnas Cina. Barulah pada kemenangan atas Indonesia dan Bahrain secara beruntun, Cina memiliki mental yang berbeda hingga membuat fans tenang dan mengetahui perubahan di tim nasional Cina, ulas media Cina tersebut. Pada Maret nanti, Cina akan menghadapi Arab Saudi di laga tandang dan kemudian menjamu Australia. Mantap Pak Ketum. Keputusannya sudah tak bisa ditawar. Inilah 4 pelatih lokal yang akan temani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Simak ulasan lengkapnya. Dalam 3 tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hadirnya Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong dipercaya dapat lebih efektif menangani para pemain timnas Indonesia mencapai target Piala Dunia. Dengan segala kelebihan yang dimiliki Kluivert dan tim, Erick Thohir melihat perlunya sosok asisten yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memahami karakteristik sepak bola Indonesia. Ada beberapa tempat buat 2 asisten pelatih dari Indonesia, tetapi saya memang di rencana besarnya nanti ada juga tambahan 1 asisten pelatih lagi, ungkap Erick Thohir. Sosok pelatih lokal yang tidak hanya menjadi jembatan dengan Indonesia namun juga memiliki pemikiran yang modern dalam urusan sepak bola. Berikut adalah beberapa nama pelatih lokal yang sepertinya cocok untuk menjadi asisten Patrick Kluivert dalam melatih timnas Indonesia. Indra Syafri merupakan salah satu pelatih Indonesia yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola tim, terutama tim muda. Sebagai pelatih yang sukses mengantarkan timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2019, Indra memiliki pemahaman mendalam tentang pengembangan pemain muda yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola Indonesia. Indra juga dikenal dengan pendekatan taktik yang cukup modern, dengan menekankan pada penguasaan bola dan permainan yang menyerang. Gaya kepelatihannya bisa sangat cocok dengan filosofi Patrick Kluivert, yang juga lebih suka permainan menyerang dan cepat. Dengan pengalamannya dalam mengelola pemain muda, Indra bisa membantu Kluivert dalam menyiapkan generasi pemain Indonesia yang lebih berkualitas di masa depan. Selain itu, Indra Syafri memiliki hubungan yang erat dengan banyak pemain muda Indonesia yang akan sangat berguna dalam menjaga hubungan baik antara pelatih dan pemain. Keahliannya dalam memotivasi pemain muda dan membangun atmosfer tim yang solid membuatnya cocok menjadi asisten yang dapat mendukung visi Kluivert untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Aji Santoso adalah salah satu pelatih yang sudah berpengalaman melatih tim di Liga Indonesia, termasuk tim-tim besar seperti Persebaya Surabaya. Aji memiliki rekam jejak yang bagus dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Keahliannya dalam mengelola tim, baik di level klub maupun nasional, menjadikannya calon asisten pelatih yang sangat baik untuk Kluivert. Sebagai pelatih yang berpengalaman di level domestik, Aji Santoso bisa memberikan wawasan yang berguna bagi Kluivert dalam memahami pemain lokal Indonesia dan karakteristik permainan liga domestik. Aji juga dikenal dengan pendekatan taktis yang disiplin dan penguasaan formasi yang baik. Selain itu, ia juga bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nama Nova Arianto mulai mencuri perhatian sebagai pelatih lokal yang bisa menjadi pilihan potensial untuk menangani timnas Indonesia. Sebagai mantan pemain yang memiliki pengalaman panjang baik di level klub maupun timnas, Nova tentu sudah memahami seluk-beluk sepak bola Indonesia. Setelah pensiun sebagai pemain, Nova Arianto memulai karir kepelatihan dengan menangani beberapa tim di Liga Indonesia. Nova sempat menjadi asisten pelatih di Persib Bandung, sebelum akhirnya dipercaya untuk menangani tim-tim lokal lainnya. Semenjak kedatangan Shin Tae-yong, Nova Arianto dipercaya menjadi pelatih lokal yang menyerap banyak pengetahuan dari Shin. Ia bisa melanjutkan perannya sebagai asisten Kluivert, karena akan mempermudah proses transisi dari era kepelatihan Shin Tae-yong. Tidak sedikit juga pemain di era Shin Tae-yong yang memiliki kedekatan dengan Nova Arianto. Bima Sakti adalah salah satu mantan pemain legendaris Indonesia yang kini aktif sebagai pelatih. Sebagai pelatih yang sudah memiliki pengalaman menangani timnas Indonesia senior, Bima memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi dan dinamika sepak bola Indonesia.
Bima dikenal sebagai pelatih yang bisa menjaga kedekatan dengan pemain serta memiliki komunikasi yang sangat baik. Sebagai asisten, Bima Sakti dapat menjadi penghubung yang penting antara Kluivert dan pemain Indonesia. Pendekatan yang lebih personal yang dimiliki Bima akan sangat membantu dalam menjaga motivasi dan semangat tim. Selain itu, Bima memiliki pengalaman melatih di level internasional dengan berbagai klub Indonesia yang memungkinkan dia untuk memberikan pandangan lokal yang berharga tentang gaya permainan di Indonesia. Itu tadi 4 pelatih lokal yang cocok menjadi asisten Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia, yakni Indra Syafri, Aji Santoso, Nova Arianto, dan Bima Sakti. Alhamdulillah bikin bahagia. Disetujui DPR untuk dinaturalisasi. Ini doa Erick Thohir untuk Ula Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik disetujuinya permohonan naturalisasi Ula Romeni oleh DPR RI. Ia berharap penyerang Oxford United itu jadi mesin gol baru timnas Indonesia. Romeni bersama dengan tim Gepens dan Dion Marks saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Permohonan kewarganegaraan ketiga pemain itu telah disetujui oleh sidang paripurna DPR RI, Selasa, 4 Februari 2025. Ula, tim, dan Dion kini tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, yang menjadi syarat untuk mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Rencananya, pengambilan sumpah akan dilakukan di luar negeri pada Sabtu 8 Februari 2025. Terkhusus Ula, pemain berusia 24 tahun itu akan diplot sebagai pemain tim senior timnas Indonesia. Sedangkan, Tim dan Dion yang masing-masing baru berusia 19 tahun kemungkinan besar akan ditempatkan di timnas Indonesia U20. Erick mengatakan sangat senang Romeni segera memperkuat timnas Indonesia. Mantan pemilik Inter Milan itu berharap sang pemain bisa menjadi mesin gol untuk skuad Garuda. Skill Ula sangat mumpuni. Apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 2 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik, walau baru bergabung dalam tim, kata Erick dalam rilis resmi PSSI, dikutip pada Selasa, 4 Februari 2025. Saya harap, Ula Romeni, bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan, tambah Menteri BUMN itu. Jika proses naturalisasi sudah selesai, Romeni diharapkan bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masih mempunyai 4 pertandingan sisa di fase kualifikasi itu. Terdekat, mereka akan berhadapan dengan timnas Australia 20 Maret dan timnas Bahrain 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan besar untuk lolos sebagai salah satu dari tim 2 teratas di akhir klasemen, atau lewat putaran keempat. Mengejutkan, diabaikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemain keturunan ini justru dikabarkan bakal gabung klub kasta teratas Liga Eropa. Siapa dia? Pemain keturunan yang diabaikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ini justru dikabarkan bakal direkrut klub kasta teratas Liga Eropa. Pelatih Patrick Kluivert sedang mempersiapkan diri jelang pertandingan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tim pelatih pun saat ini sudah berada di tanah air untuk menyaksikan beberapa pertandingan di Liga 1 2024 hingga 2025. Hal ini bertujuan untuk memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Dalam masa persiapan itu, ada kabar gembira dari Cyrus Margono yang dikabarkan bakal bergabung dengan klub kasta teratas Liga Kosovo. Kabar tersebut mencuat usai Cyrus Margono mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 4 Februari 2025. Di unggahan itu, pemain berdarah Amerika Serikat tersebut diidentifikasi sedang menggunakan jersey KF Dukak Jini berwarna merah. Selain itu, Instagram resmi milik KF Dukak Jini juga kedapatan mengikuti akun Cyrus Margono yang beralamat Cmargono.
Sebelumnya, Cyrus Margono sempat memperkuat Panathinaikos B. Akan tetapi, usai kontraknya habis pada 1 Juli 2024, dia tak lagi punya klub. Saat ini, penjaga gawang berusia 23 tahun ini sudah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada 21 Maret 2024 lalu. Sayangnya, Cyrus Margono tidak masuk sebagai salah satu pemain keturunan yang direkomendasikan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong. Jika kabar Cyrus Margono bakal merapat ke KF Dukak Jini benar, ini bakal menjadi kesempatan baik untuk memperbaiki karirnya. Bahkan, bukan tidak mungkin Cyrus Margono bakal mendapat kesempatan untuk dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda. Apalagi, posisi penjaga gawang timnas Indonesia saat ini masih cukup riskan karena hanya Martin Paes yang penampilannya cukup konsisten. Sementara penjaga gawang lain seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata masih belum bisa tampil sebaik Martin Paes. Siap-siap. Inilah 3 pemain yang bakal tergeser jika Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia. Nomor 1 sering lepas sindiran. Sebanyak 3 pemain yang bakal tergeser jika Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia akan diulas. Setelah Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad timnas Indonesia. Adanya konflik dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, disinyalir menjadi penyebab bek bertinggi badan 196 cm ini tak kunjung menghiasi skuad Garuda. Sekarang di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert, Elkan Bagot berpeluang comeback ke timnas Indonesia. Elkan Bagot juga menunjukkan dirinya layak menghiasi lini belakang timnas Indonesia. Setelah pulih dari cedera, Elkan Bagot langsung muncul sebagai bek andalan klub Liga 3 Inggris, Blackpool FC. Dalam 4 pekan terakhir yang dijalani Blackpool FC, Elkan Bagot selalu bermain. Bahkan dalam 3 laga terakhir, bek 21 tahun ini selalu bermain full 90 menit. Pelatih Blackpool FC yang merupakan legenda Manchester United, Steve Bruce, pun angkat topi kepada bek berpaspor Indonesia tersebut. Jika nantinya Elkan Bagot comeback, ada sejumlah bek yang berpotensi terpental dari skuad Garuda. Siapa saja? Kecil peluang Wahyu Prasetyo bersaing di lini belakang timnas Indonesia jika Elkan Bagot kembali menghiasi skuad Garuda. Sebab, lini belakang timnas Indonesia sudah dipenuhi bek-bek top. Selain ada Mes Hilgers, Jai Itzes dan Rizky Ridho, ada juga Kelvin Verdong dan Kevin Dix yang dapat diperankan sebagai bek tengah. Muhammad Ferrari merupakan bek muda yang diproyeksikan membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Namun, ia sesekali dibawa pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, untuk gabung skuad senior. Sekarang kondisi sulit menerpa Muhammad Ferrari jika Elkan Bagot bergabung. Dilihat dari sisi manapun, Elkan Bagot lebih unggul ketimbang bek milik Persija Jakarta tersebut. Terakhir ada Justin Hubner yang dikenal sering melepaskan sindiran. Justin Hubner memang rutin bermain bersama sang klub saat ini, Wolverhampton Wanderers U21. Namun, patut diingat Justin Hubner masih berkutat di level akademi. Hal berbeda dijalani Elkan Bagot yang berkompetisi di level profesional. Jadi secara pengalaman dan mentalitas, Elkan Bagot jauh lebih oke ketimbang Justin Hubner.